Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Rumpi Rembuk Pemilu edisi 24 bersama saya Betari Maulida Nastipi dan ditemani dengan Bapak Agus Purnama SE selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Grobogan. Kali ini Rumpi edisi 24 membahas mengenal lebih dekat Divisi SDM dan Organisasi. Telah hadir di dekat saya yaitu Bapak Agus selaku Divisi SDM Organisasi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Alhamdulillah. Kita telah ketahui bersama bahwa pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2020 telah selesai. Tinggal kita menunggu untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kemudian apa yang nantinya akan dilakukan Divisi SDM atau apa saja yang telah dilakukan oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Grobogan? Kita kupas tuntas hari ini bersama Bapak Agus Purnama selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Grobogan. Ya, Bapak, untuk pertama Pak Agus ini latar belakang kenapa bisa masuk di Bawaslu Kabupaten Grobogan, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mencopot masker ya. Bawaslu Kabupaten itu merupakan sebuah badan permanen. Itu menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu mulai dipermanenkan di tingkat kabupaten. Dan bahwasannya yang untuk jajaran ad hoc itu masih ada, yaitu Panwascam, kemudian PPKD, kemudian ada yang pengawas TPS. Kemudian sejarahnya kok sampai bisa saya menjadi pimpinan di Bawaslu Kabupaten Grobogan, dalam hal ini juga mengampu divisi organisasi dan SDM, itu memang kita itu dulu melalui suatu pemilihan, proses perekrutan, yaitu dengan proses CAT, kemudian seleksi administrasi juga sebelumnya, kemudian tes kesehatan, psikologi, wawancara, kemudian uji kepatutan dan kelayakan. Kemudian yang terpilih itu dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia. Kalau dulu itu SK-nya kan oleh Bawaslu Provinsi, tapi setelah ditetapkan menjadi tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 itu SK kita oleh Bawaslu RI. Berarti prosesnya seperti CMNS gitu ya Pak, katakanlah ada SKD, CAT seperti itu. Ya benar, jadi prosesnya itu memang cukup panjang, berbulan-bulan itu kalau kita melihat. Kalau kita kemarin itu kita mengikuti proses itu, jadi diharapkan memang yang terpilih itu nanti mempunyai suatu wawasan dalam memiliki kemampuan pengawasan lah dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi bukan hanya cuma sehat toh, bukan hanya cerdas toh, tapi harus mempunyai kemampuan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Oke. Sebelum kita lanjut, mohon maaf sebelumnya karena Rumpi hari ini sedikit terlambat, bukan dikarenakan ada kendala suatu apapun, cuman hari ini adalah hari ulang tahun Bawaslu RI ya Pak. Ya, jadi kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bawaslu, semoga tetap jaya, tetap sukses dan tetap bersatu dengan masyarakat untuk mengawasi pemilu. Baik, harapannya untuk HUT Bawaslu-nya apa Pak? Ya, harapan ke depan bahwasannya Bawaslu secara keseluruhan, dalam hal ini Bawaslu seluruh Indonesia pada umumnya, Bawaslu Kabupaten pada khususnya masih menjadi sebuah lembaga yang memang settle, dalam artian kita sementara ini memang belum banyak dikenal oleh masyarakat, maka dengan ini kita mensosialisasikan semacam kegiatan ini supaya kedepannya tetap kita dikenal oleh masyarakat. Kemudian kedepannya lagi bahwasanya Bawaslu menjadi sebuah lembaga yang berintegritas, jadi berintegritas, kemudian mempunyai intinya di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, tidak melenceng kemana-mana.
Untuk sahabat Bawaslu yang telah bergabung baik melalui Facebook maupun Instagram, jangan lupa untuk mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk turut bergabung melalui Facebook ataupun Instagram Bawaslu @Bawaslu Kabupaten Grobogan, yaitu di Instagram, atau Bawaslu Kabupaten Grobogan di Facebook. Oke, untuk selanjutnya ya Bapak, sebenarnya di Bawaslu ini sendiri kan ada ketua, ada anggota, ketua yang merangkap sebagai anggota juga, kemudian merangkap sebagai divisi juga, koordinator divisi. Lalu di Bawaslu ini sendiri Bapak, apakah setiap tingkatannya itu sama dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, itu apakah anggotanya itu sama atau bagaimana? Jumlah keanggotaan itu yang dimaksud ya. Jumlah keanggotaan memang berbeda-beda. Kalau di RI itu 5, kemudian di provinsi itu ada 7, ada juga yang 5. Kemudian kalau di kabupaten itu ada 5, ada juga yang 3. Kenapa kok ada yang 5 dan 3? Itu menyesuaikan dengan jumlah penduduknya. Nah, gitu. Kalau di Grobogan, ini karena jumlah penduduknya ada lebih dari 1 juta, itu berarti ada 5 pimpinan di Bawaslu Kabupaten Grobogan. 5 pimpinan itu menjabat sebagai apa saja Bapak? Pada intinya semua punya tugas dan fungsi yang sama ya. Dalam artian tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan. Ya, satu Kalau pengawasan. pengawasan, makanya ada satu divisi pengawasan hubungan antar lembaga. Ya. Kemudian juga ada satu divisi lagi penanganan pelanggaran. Kemudian ada divisi lagi namanya hukum, hubungan masyarakat dan data informasi. Nah, itu baru 3 tadi ya. Kemudian ada yang keempat, penyelesaian sengketa. Kemudian yang di kita ini divisi SDM dan organisasi. Tadi sudah genep 5 tadi toh? Iya. Nah, itu yang di Kabupaten Grobogan. Baik, karena Bapak Agus ini sebagai koordinator divisi SDM dan organisasi ya Bapak. Sebenarnya tugas pokok koordinator divisi SDM seperti apa? Bola tugas banyak ya, banyak sekali itu. Kalau kita baca-baca di Perbawaslu nomor 3 tahun 2020, khususnya pasal 25 ayat 5, itu tugas dan fungsinya ada lebih dari 10 gitu Mbak Lala. Yeah. Itu saya cuplikan satu-satu aja lah. Yang pertama ini mungkin bisa untuk pengetahuan teman-teman bahwasanya di divisi organisasi dan SDM itu mempunyai tugas untuk merencanakan, menyusun kebijakan, serta menyusun anggaran dalam penyelenggaraan kepemiluan yang ada di masing-masing kabupaten ataupun ini bicara kabupaten ya, berarti di kabupaten dalam pemilu maupun pemilihan. Kemudian ada juga tugas untuk menyeleksi anggota-anggota Panwaslu kecamatan. Nah, Panwaslu Cam itu tugas dari divisi SDM dan organisasi. Kemudian juga berkoordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan pengawas pemilu, kemudian masyarakat serta kesekretariatan. Karena dua itu seperti sisi mata uang. Kalau pengawasannya bagus, sekretariatnya tidak bagus kan juga nanti akan pincang. Makanya antara pengawasan kemudian dengan kesekretariatan harus berjalan seiring ya, seimbang. Baik. Itu salah satunya ya. Nanti mau diteruskan lagi atau teruskan aja. Teruskan lagi ya. Ya. Nah, ini sambil mengingat-ingat ini karena buahnya ini. Ini kayak kayak apa itu tes perekrutan Bawaskap gitu kan kayak begitu. Kemudian ada juga kita mempunyai tugas untuk membina Panwaslu Cam. Kalau pada saat ada event itu kan kita membentuk Panwaslu Cam dan sampai pengawas TPS kita mengadakan pembinaan. Kemudian kita juga menyusun tata laksana kesekretariatan ke bawahnya, maksudnya di kecamatan. Kemudian pengolahan data, pengawas pemilu dan pengawas pemilihan. Nah, kemudian juga sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusianya sehingga kelembagaan ini nanti akan semakin kredibel. Kemudian ada lagi kita juga harus memantau dan mengevaluasi. Nah, itulah yang penting juga. Karena kalau sudah kita bentuk
teman-teman yang di bawah ini nanti bekerja perlu juga kita evaluasi benar enggak nanti bekerjanya, karena pekerjaan ataupun tugas pengawasan ini kan sangat berat. Kemudian setelah itu semua event rampung, kita juga mempunyai tugas untuk menyiapkan laporan tahapan pemilu dari awal sampai akhir. Itu tugasnya divisi SDM dan organisasi. Ternyata banyak juga ya Pak. Kalau orang-orang tahu kan mungkin hanya untuk perekrutan, sekedar perekrutan karena berkaitan dengan SDM seperti itu ya. Baik, sahabat Bawaslu, bagi yang telah bergabung mungkin dapat mengirim pertanyaan atau mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut bergabung dengan live kami, yaitu di Instagram melalui @bawaslu_Grobogan atau melalui Facebook Bawaslu Kabupaten Grobogan. Sedikit ada salam Bapak dari Alif Latifa, selamat ulang tahun Bawaslu RI ke-13, semoga kedepannya semakin jaya. Ya amin, selamat ulang tahun Bawaslu. Kemudian dari FB ada Bapak Murni Harto Edi, salam sehat dari Geyer, salam sehat Bapak. Dari Mbak Oktaviani Putri, Dirgahayu Bawaslu senantiasa bersama rakyat mengawasi demokrasi. Ya amin. Kemudian untuk dari tugas dan fungsi yang telah Bapak jelaskan tadi, kita kupas satu-satu karena tema hari ini kan mengenal lebih dekat seperti itu. Tadi yang pertama kan perencanaan gitu ya Pak, perencanaan masalah keuangan atau mungkin kebijakan seperti itu. Itu kalau di Bawaslu Kabupaten seperti apa Bapak? Baik, jadi untuk anggaran Bawaslu Kabupaten Grobogan itu dalam setiap penyelenggaraan kita lihat dulu, ini ranahnya pemilu atau ranahnya pemilihan. Ya. Kalau pemilu itu anggaran dari kita itu dari APBN. Nah, dari APBN. Sedangkan kalau di pilkada itu pemilihan bupati dan wakil bupati itu anggarannya dari APBD Kabupaten Grobogan. Kalau APBN karena kemarin itu kan sekretariat belum tetap ya, masih belum satker, kan belum satker, maka APBN itu diajukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita Bawaslu Kabupaten Grobogan menjalankan DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian jika ada sesuatu yang misalnya kurang atau apa, kita mengikuti instruksi-instruksi perubahan-perubahan DIPA oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan maupun dari Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Sedangkan kalau proses pilkada, bupati dan wakil bupati, itu proses pengajuan APBD-nya karena pendanaannya dari daerah, kita yang mengajukan ke bupati untuk pendanaan di pilkada bupati dan wakil bupati. Ya, seperti dari pemilihan kepala daerah maupun pemilu itu berbeda ya Pak sumber dananya? Ya, sumber dananya berbeda. Akan tetapi kalau di pilkada, kecuali APBD bisa juga ditunjang oleh APBN. Jadi tidak murni APBD, tapi penunjangnya APBN bisa. Di APBD sama APBN? Ya, APBN, tapi sebagian besar memang mayoritas di APBD. Sambil diminum Bapak, karena ini kan suasananya mulai menjelang weekend, jadi kita sambil bersantai, sambil berbincang-bincang bersama gitu ya Bapak. Kemudian untuk selanjutnya, apakah ada kendala Bapak ketika pengajuan anggaran seperti itu? Mungkin kan kalau bekerja sama dengan stakeholder itu kan pasti kan ada kekurangan seperti itu Bapak. Ya. Untuk pilkada khususnya di 2020 ini memang ada sedikit kendala dalam penganggaran. Seperti diketahui bahwasannya di tahun 2015 kemarin setelah pilkada Kabupaten Grobogan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati itu, informasi yang kami dapat bahwasanya pemerintah Kabupaten Grobogan itu mendapat surat dari Kemendagri tidak boleh menyisakan silpa untuk tabungan untuk penyelenggaraan pilkada di tahun 2020. Oh iya. Nanti di tahun 2018-19 kita mengajukan itu, akan tetapi memang Kabupaten Grobogan tidak ada tabungan, tidak ada silpanya. Yeah. Nah, makanya dalam pengajuan anggaran untuk di 2020 kemarin itu ya kita sedikit terkendala karena dana yang kurang maksimal dari APBD. Akan tetapi bagimanalah caranya kita
mensiasati dana yang tidak bisa full kita inginkan, bisa kita tetap melaksanakan pengawasan dengan baik. Jadi meskipun tidak maksimal di dana, tapi tetap kita bertugas mengawasi Ya. gitu ya Pak. Untuk harapannya dari kendala-kendala tersebut Pak, apakah agar lebih baik ke depannya, apa harapan dari Bapak? Kalau menurut kami seperti yang diwacanakan di akhir tahun 2015 itu kan segala proses pemilu maupun pilkada itu kan didanai dari pusat APBN. Nah, dulu kami sudah berkeyakinan kalau didanai dari APBN pasti tidak usah di kabupaten, tidak usah memikirkan masalah dana kalau sudah didanai APBN. Ternyata kan lain ceritanya. 2020 didanai APBD, ceritanya sudah berbalik arah lagi. Kemudian harapan kami ya kalau bisa seluruh pemilu maupun pilkada didanai oleh APBN. Jadi kita tidak tarik ulur di pemerintah daerah masalah pendanaan di pilkada itu. Nah, enak aja sudah langsung dari sana digelontorkan sesuai dengan pagu anggarannya, udah rampung, nggak usah otot-ototan, nggak usah kita saling di pemerintah daerah. Oke, kita rehat sejenak dulu Bapak, kita sapa dulu rekan-rekan Bawaslu Kabupaten yang telah bergabung baik melalui Facebook maupun Instagram. Ada di Instagram ada Rizka Mayaningrum, Bawaslu Tegal Idris, KPU Kota Pribumi, ada Mbak Maya Rezita juga bergabung, kemudian ada Aryani, ada Salam Jaya terus Bawaslu ya. Terima kasih Mbak Aryani. Kemudian dari Facebook ada Mas Mahmudi, keren. Dari Ariwidiatmaja Dirgayu Bawaslu, aku mencintaimu. Kemudian ada Pak Domo Domek, selamat ulang tahun ke-13 Bawaslu Grobogan. Dari Bawaslu ya Pak, bukan hanya Bawaslu Grobogan aja gitu. Jadi gitu. Bawaslu RI, Bawaslu ya, Bawaslu seluruh Indonesia gitu. Ya, Kemudian ada Ika Jaya Dirgahayu Bawaslu RI yang ke-13, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Terima kasih untuk sahabat Bawaslu yang telah bergabung. Jangan lupa untuk mengajak rekan-rekan yang lain turut bergabung baik melalui Facebook maupun Instagram. Yang telah bergabung jangan lupa juga untuk memberikan komentar ataupun boleh juga untuk salam-salam ya, seperti itu. Lanjut ya Bapak. Oke. Kemudian dari pelaksanaan perekrutan Panwascam ya Bapak. Bagaimana proses perekrutan Panwaslu Kecamatan ini seperti apa? Baik, dalam perekrutan Panwaslu Kecamatan, kemudian nanti ke bawahnya lagi PPKD, ke bawahnya lagi pengawas TPS, kita melakukan perekrutan itu selalu mengikuti instruksi ataupun arahan dari Bawaslu RI, kemudian ada juga kemudian diteruskan oleh Bawaslu Provinsi. Kita jelas di sana sesuai dengan surat edarannya, kita mengadakan pengumuman, ada timelinenya, kemudian persyaratannya kita tempel baik di kantor Bawaslu, kemudian di kecamatan, di tempat-tempat strategis, dan kita juga mengumumkan di media sosial. Seluruhnya ada di IG, ada di Twitter, ada di Facebook, kemudian ada juga di mass media, di koran, radio, di website juga. Di website juga ada. Nah, kemudian kita selalu masif dalam hal pengumuman itu, sehingga diharapkan bahwasanya nanti dari seluruh pemilih pendaftar itu terpilih pengawas-pengawas ad hoc yang benar-benar berkualifikasi. Karena prinsip kita kan Panwascam dan jajarannya itu adalah wajah dari Bawaslu Kabupaten Grobogan. Kalau Panwascamnya meleto, berarti Bawaslu Kabupaten Grobogan juga meleto kan gitu. Nah, sehingga kita sangat berhati-hati dalam pemilihan teman-teman ad hoc khususnya Panwascam. Berarti yang dipilih harus yang berintegritas gitu ya Pak? Betul, yang berintegritas dan juga melalui proses yang panjang juga. Yang pertama juga seleksi administrasi, kemudian juga kita lanjut ke seleksi tertulis, kemudian wawancara, kemudian setelah wawancara kita juga mengadakan pleno
pimpinan itu untuk menentukan siapa yang terpilih itu. Kemudian untuk antusiasme waktu pemilihan Panwaslu Kecamatan itu seperti apa, Bapak? Syukur alhamdulillah kalau pemilihan atau dalam perekrutan Panwaslu Cam kemarin itu di tahun 2000, berarti kita jalannya itu pemilihan di tahun 2020 itu kemarin itu sangat-sangat antusias. Kita kan hanya membutuhkan 57 orang dari 19 kecamatan. Tadi satu kecamatan kan 3 personil. Sesuai ketentuan kita membutuhkan 2 kali kebutuhan pendaftar. Yeah. Tapi yang mendaftar itu ada 276 orang. Wah, banyak sekali ya, Pak? Ada berarti 5 kali lipat. 5 kali lipat dari kebutuhan kita. Kita butuh 2 kali lipat, yang daftar 5 kali lipat lebih. Kemudian yang TMS itu karena tidak sesuai dengan syarat administrasi, ada beberapa yang gugur sekitar 17-an orang yang gugur. Kemudian yang lain lanjut mengikuti tes sampai wawancara. Jadi antusiasmenya cukup tinggi gitu ya, Bapak? Cukup tinggi ya, hanya kecamatan-kecamatan tertentu yang memang rendah. Yang rendah, ada kecamatan-kecamatan tertentu, ada 1-2 kecamatan, tapi yang lainnya contohnya kayak di kota ini walah bejibun yang daftar. Dari 3 yang mau kita rekrut itu yang daftar kemarin ada sekitar 30-an atau berapa yang daftar. Oh, banyak sekali. Iya, banyak sekali. Hampir 10 kali lipat ya? 10 kali lipat yang daftar Kecamatan Purwodadi, itu rekor itu. Iya, rekor sekali. Teman-teman sahabat Bawaslu, baik yang telah bergabung, silakan untuk berkirim komentar ataupun berkirim salam melalui kolom komentar. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, terkait pelaksanaan pendidikan ataupun pelatihan dari pengawas pemilu, dari sekretariat, kemudian dari pendidikan dari masyarakat, seperti itu, apa saja yang dilakukan Bawaslu, Bapak? Jadi Bawaslu bukan dalam artian ini kan dalam upaya untuk meningkatkan SDM-nya, peningkatan SDM-nya. Jadi kita sebelum sudah mewanti-wanti dalam artian seleksinya awal itu kan tadi dengan cara kita wawancara. Di situ sudah kelihatan dulu. Sebelum perekrutannya kan kita melakukan wawancara. Tadi sudah kelihatan SDM-nya. Habis itu kita pilih, habis itu kita bintek. Ada bintek 1, 2, 3, setiap tahapan kita bintek dan bintek terus. Baik itu yang panwaslunya maupun kesekretariatannya. Tadi saya depan bilang kan itu dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Nah, makanya berjalan beriringan binteknya. Kemudian di lain itu kita juga mengaktifkan pengawasan partisipatif. Karena kita tahu bahwasanya pengawasan partisipatif bukan hanya di Grobogan, di seluruhnya itu sangat kurang sekali. Tadi peran serta masyarakat dalam ikut mengawasi itu sangat kurang sekali. Karena keberhasilan demokrasi kan yang menentukan bukan hanya kita di pengawasan ataupun di Bawaslu. Banyak faktor. Kemudian salah satunya adalah peran aktif masyarakat. Kalau demokrasinya mau sukses ya masyarakat juga harus ikut aktif dalam pengawasan. Kemudian kalau untuk bimbingan teknis sendiri tidak hanya Panwaslu Kecamatan juga ya Bapak, ya, tapi betul, ada Panwaslu Kelurahan atau Desa juga, pengawas TPS juga. Jadi pendidikannya itu merata tidak hanya di kecamatan tapi juga turun ke bawah di desa maupun di pengawas TPS. Betul. Kemudian untuk kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Grobogan ini sendiri Bapak, untuk tata laksana kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Grobogan ini bagaimana Pak? Atau seperti apa? Untuk tata laksana kesekretariatan ya, yang dimaksud begini. Ini tata laksana kesekretariatan kan disusun untuk membantu tugas-tugas komisioner dalam rangka untuk pengawasan kan begitu. Jadi sama juga. Tadi saya ungkapkan di depan bahwasanya pimpinan Bawaslu Kabupaten Grobogan itu akan pincang apabila tidak ada dukungan dari kesekretariatan. Nah, kesekretariatan ini karena kita belum satker, maka dipimpin oleh oleh Korsek, bukan Kasek, tapi Korsek namanya, yang membawahi sub bagian sesuai dengan bidangnya. Misalnya ada juga dukungan administrasi, teknis maupun operasional, kemudian ada juga membidangi keuangan,
jadi ada sub-sub bidangnya masing-masing dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti orang keuangan suruh teknis yang lain kan kadang agak pincang, akan tetapi pengetahuan dasar tentang kepemiluan semuanya rata. Nah, semuanya rata, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah tentang pengetahuan dasar kepemiluan ya. Jadi ada pembagiannya ya Bapak, seperti job desk gitu ada pembagiannya ya. Seperti ada keuangan, terus juga saya yang selama ini mendampingi Bapak Agus ya di divisi SDM seperti itu. Kemudian untuk sahabat Bawaslu yang telah bergabung, silakan untuk berkirim komentar baik melalui Instagram maupun Facebook. Dan jangan lupa untuk mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut bergabung di Instagram maupun di Facebook Bawaslu Kabupaten Grobogan. Kemudian dapat saya tambahkan kembali bahwasanya partisipatif tadi yang saya singgung di depan, kita juga ada semacam program untuk menyelenggarakan sekolah kader pengawasan. Nah, itu yang kelewat tadi saya omongkan. Bahwasanya itu penting dalam artian masyarakat di luar penyelenggara kita pilih, kemudian kita memberikan sekolah kader pengawasan diharapkan menjadi pionir untuk pengawasan di pemilu maupun pemilu kada. Jadi ada virus-virus atau ada namanya apa nih? Bukan virus, ada kader-kader lah di masyarakat yang kita bimbing, kita sekolahkan, kemudian juga kita merekrut tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian di tahun 2021 ini kan kita juga melanjutkan kembali program di tahun 2019 tentang desa anti money politik dan desa pengawasan. Kalau di tahun 2019 itu ada 6 desa, kemudian di tahun 2021 ini kita merekrut ada 8 desa anti money politik dan desa pengawasan. Itu salah satu upaya kita untuk pengawasan di kedepannya untuk menyadarkan masyarakat. Baik, jadi tidak kan saya sering ditanya teman gitu ya Pak, kalau nggak ada pemilu tuh terus ngapain, nggak kerja gitu. Jadi sebenarnya kita tetap bekerja ya Bapak, tetap sosialisasi di masyarakat, meningkatkan partisipatif gitu ya Bapak di masyarakat, baik di pemuda ataupun tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Sebenarnya pekerjaan yang paling berat itu ya itu tadi, menyadarkan masyarakat. Kalau kita ngawasi pilkada ataupun pemilu, jelas ukurannya jelas. Ini hasilnya jelas, tapi kalau kita mengadakan sosialisasi, itu ukurannya kan tidak jelas. Itu menyadarkan masyarakat itu ukurannya kurang tidak jelas. Nah, itu yang paling besar sebenarnya, paling berat tugasnya itu malah nanti di tahun 2021 sampai 2024, karena kita nanti pilkadanya kan baru terselenggara di 2024. Bukannya terus selama ini nanti kita vakum, enggak. Tugas berat kita yang menyadarkan masyarakat tentang demokrasi yang sebenarnya itu tadi. Jadi kemarin kita launching desa seperti itu ya Pak, desa anti politik uang, juga desa pengawasan seperti itu. Kemudian ada salam di Facebook yaitu dari Mbak Alif Latifah, ada pantun ini Bapak sepertinya. Pergi memancing ke Sungai Kapuas, tak terasa hujan pun turun rintik-rintik. Selamat ulang tahun Bawaslu ke-13, semoga kedepannya semakin baik. Terima kasih Mbak Alif Latifah, bagus sekali pantunnya. Kemudian untuk lokasinya ini ya Bapak, kenapa kita kok berbeda dari yang sebelum-sebelumnya? Kita mencari suasana baru karena habis pemilihan seperti itu ya Bapak. Jadi ini di salah satu rumah makan di Purwodadi, yaitu di Warung Dhuwur, jadi di dekat kantor aja ya Bapak ya. Kemudian ada dari Instagram, dari Mbak Mufida, ada Mbak Alif Latifah, ada Mbak Oktaviani dan Gilang Bagaskara turut bergabung, terima kasih. Ada dari Mbak Ratih, selamat ulang tahun Bawaslu, salam awas Mbak Ratih. Ya, sahabat Bawaslu sekalian, baik yang telah bergabung, jangan lupa untuk turut mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut bergabung bersama kita, karena sudah lama ya kita Bapak live-nya sebenarnya hampir selesai ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak,
Mengenai laporan, tadi kan dari Bapak bilang kalau tugas pokok dan fungsinya ada membuat laporan dari divisi SDM, seperti laporannya apa saja seperti itu? Oh, ya. Jadi memang salah satu tugas kita di divisi organisasi dan SDM itu pembuatan laporan akhir. Pembuatan laporan akhir itu meliputi seluruh tahapan sebenarnya. Jadi mulai dari perekrutannya panwascamnya, kemudian kita juga perekrutan PPKD-nya, perekrutan pengawas TPS-nya, kemudian di situ masuk juga anggarannya, berapa yang sudah terserap, berapa yang tidak terserap, kemudian kenapa kalau tidak terserap. Nah, itu kita semua yang mengolah di situ, yang melaporkan di situ. Jadi kemudian kita juga di akhir juga harus menghimpun laporan dari keempat divisi yang lain. Nah, nanti dalam bentuk laporan komprehensif kita jadikan satu, kita olah bareng-bareng, nanti akhirnya menjadi satu laporan komprehensif Bawaslu Kabupaten Grobogan yang nanti kita laporkan ke Bawaslu RI dan juga ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu. Jadi sebenarnya dari awal itu sampai akhir cukup berat kalau mau kita jujur ya di divisi SDM dan organisasi. Kalau tadi jenengan depan bilang kan banyak beranggapan SDM organisasi kerjaannya cuma pas perekrutan kan, ya gitu juga. Jadi anggaran-anggaran itu selama perjalanan ini kita juga ikut memikirkan mana yang betul. belum terserap, mana yang tidak harus kita push kan gitu. Nanti kalau tidak bisa terserap dengan maksimal kan malah loh katanya anggarannya cumpon, kok malah terakhir apa itu ada banyak sisanya kan, itu bertolak belakang kan gitu. Jadi kita transparan ya Bapak, Transparan, harus iya. ada pelaporannya yang jelasnya seperti itu di pemerintahan Grobogan juga dan di masyarakat juga seperti itu. Kemudian kita sapa lagi sahabat Bawaslu yang telah bergabung, dari Ibu Fitria Nita Subhan. Selamat HUT Bawaslu ke-13. Ya, selamat Bu, terima kasih telah ikut bergabung. Kemudian ada Mainita Indarti, Dirgahayu Bawaslu, aku bangga padamu, cie. Terima kasih Bu. Kemudian ada Mas Aziz Solihin hadir, ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian ada dari Instagram, yaitu ada pantun dari Mbak Susi Rahma ini yang telah bergabung melalui Instagram. Pergi ke pasar membeli duku, tidak lupa membeli pepaya. Happy Milad wahai Bawaslu, semoga dimudahkan menegak demokrasi bangsa. Ya, terima kasih Mbak Susi Rahma. Sepertinya perbincangan kita sudah kita kupas tuntas semuanya Bapak, baik tugas maupun fungsi dari divisi SDM dan organisasi. Terima kasih untuk sahabat Bawaslu yang telah bergabung baik melalui Facebook ataupun Instagram. Jangan lupa follow akun Instagram Bawaslu Kabupaten Grobogan atau Facebook Bawaslu Kabupaten Grobogan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun Bawaslu RI yang ke-13. Semoga tetap jaya untuk pengawasan maupun di masyarakat. Baik, kita cukup sekian ya Bapak, karena udah 30 menit, udah cukup lama dan cukup panas di sini. Ya, terima kasih untuk sahabat Bawaslu yang telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.